Masih ada yang bertanya, katanya Bang, berapa ideal jarak tanam untuk penanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan jarak ideal untuk tanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Ini adalah tanaman cabai rawit pelita 8F1 usia 54 hari setelah tanam ya teman-teman. 54 hari setelah tanam, bisa teman-teman simak ya. Dengan populasi 2.500 batang tanam ya teman-teman. Jadi untuk jarak yang ideal ya teman-teman, sebagaimana setelah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Jadi untuk jarak ideal tanaman cabai rawit pelita 8F1 antara satu tanaman dengan tanaman yang lain, kalau saya menggunakannya menggunakannya 65 cm ya teman-teman. 65 cm berarti dari sini ke sini, dari tanaman dari sini ke sini ya teman-teman, ke tanaman yang lain ini 65 cm. Sedangkan dari sini ke jarak tanam yang satunya ke sini ya, bisa teman-teman simak kalau dari atas seperti ini kan. Jadi 70 cm ya teman-teman. Kalau dari sini ke sana 65, kalau sini ke sini 70 cm. Itu untuk yang masih bertanya, katanya Bang, berapa jarak ideal untuk penanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Dan kemudian sebetulnya cara ini juga saya lakukan terhadap penanaman cabai rawit ori atau cabai rawit kaliber. Itu jaraknya sama ya teman-teman. Karena ketika kita melakukan proses jarak 60 kali 70 cm, 65 kali 70 cm ya, ulangi ya teman-teman. Jadi nantinya meskipun kita tidak melakukan proses potong pucuk, ini bisa teman-teman simak. Jadi ini kan usianya 54 hari setelah tanam. Antara pucuk yang satu dengan pucuk yang ini sudah saling bertemu. Dari ini ke sini juga sama, sudah saling pepet-pepetan ya. Nah ini kan jarak, meskipun jarak 65 dan 70 cm, ternyata ketika sudah tumbuh seperti ini dia berdempetan ya teman-teman, berhimpitan. Karena kenapa jarak ideal ini penting untuk keberlangsungan proses budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1 yang nantinya akan teman-teman tanam. Dan memang ketika kita melakukan proses penanaman cabai rawit pelita 8F1, ketika jaraknya misalkan kita menggunakan jarak 40 atau 50 kali 50, itu cenderung terlalu berdekatan ya teman-teman. Karena jarak tersebut nantinya akan mengakibatkan cahaya matahari terhalang untuk ke guludan atau bedengan ya teman-teman. Sehingga untuk proses pertumbuhannya bisa saja terganggu dan dapat menimbulkan jamur ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, proses terjadinya jamur atau terjadinya layu pada tanaman cabai rawit pelita 8F1 adalah ketika pH tanah tersebut tidak seimbang. Terkadang pH tanah tersebut drop akibat telat melakukan pengairan, dan kemudian terkadang terjadi hujan sehingga pengairannya terlalu banyak. Itulah yang akan nantinya mengakibatkan jamur tersebut tumbuh. Nah, dengan konsep atau cara jarak tanam yang ideal, hal itu kita bisa atasi ya teman-teman. Ini sore hari, kondisinya melihat tanaman seperti ini ya teman-teman. Ini sebelah atas, ini sebelah bawahnya. Dan jadi kalau teman-teman masih bertanya juga tentang
berapa luas bedengan, kemudian berapa panjang bedengan. Pada video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan untuk tinggi bedengan 25 sampai 30 cm untuk di area sawah darat ya teman-teman. Dan sedangkan untuk daerah sawah rawa atau sawah memang cenderung pengairannya bagus, itu bisa disesuaikan ya teman-teman. Dan kemudian untuk panjang bedengan juga sama disesuaikan. Nah ini ya teman-teman, untuk buahnya sudah luar biasa ya teman-teman untuk Pelita 8F1 ini. Jadi petani di Nusantara ya teman-teman sekarang mulai beralih ke tanaman cabai rawit hijau seperti ini, karena secara proses perawatan ini cenderung lebih mudah ya teman-teman. Dan tingkat keberhasilannya khususnya untuk para petani pemula ini sudah bisa ya teman-teman. Bisa teman-teman simak ya untuk buahnya. Untuk buahnya dan memang ini sekarang saya juga lagi ngecek ke kebun, ternyata banyak hama ulat ya, ulat gerayak, sehingga untuk melakukan proses penanganannya ke depan ini saya akan spray dengan menggunakan Fripaton ya teman-teman. Nah, hama seperti ini. Nah, bisa teman-teman simak ya. Ke depan saya akan melakukan proses penyepraian. Nah, ini kan ulat nih teman-teman. Saya zoom dulu. Nah, jadi untuk proses pengendalian hama ulat gerayak kita bisa menggunakan Fripaton atau kita bisa menggunakan dangke ya teman-teman. Kalau untuk proses penanganan daun keriting kan kita bisa menggunakan Demolis atau Abasel. Tapi untuk proses pengendalian ulat kita bisa menggunakan Fripaton sekali lagi dan menggunakan dangke ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Untuk yang masih bertanya jarak ideal tanaman cabai rawit Pelita 8F1, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman seperti biasa yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan channel ini semakin berkembang dan bermanfaat khususnya untuk para petani di Nusantara ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.